Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur atom ya, atau tentang teori atom. Teori tentang atom ya. Nah, sebelum membahas tentang teori-teori atom ya, saya akan jelaskan dulu definisi umum dari atom ya. Nah, atom merupakan partikel dasar penyusun materi atau penyusun zat. Nah, yang dimaksud dengan partikel dasar penyusun ini ya, saya contohkan supaya lebih mudah dipahami maksud dari partikel dasar penyusun. Ini secara umum. Misalkan ini ada kapur ya. Nah, kapur bisa sebesar ini karena kapur itu tersusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang jumlahnya sangat banyak sehingga kalau digabung jadi kapur sebesar ini. Kapur itu materi ya. Nah, itu maksud dari partikel dasar penyusun. Contoh yang kedua, misalkan lilin. Lilin bisa sebesar ini ya, karena tersusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang jumlahnya banyak sehingga kalau digabungkan jadi sebesar ini. Begitu juga misalkan dengan panci aluminium ya. Panci aluminium bisa sebesar ini karena tersusun oleh atom-atom aluminium yang sangat kecil yang jumlahnya sangat banyak sehingga digabungkan jadi sebesar ini. Nah, itu maksud dari partikel dasar penyusun materi atau penyusun zat ya. Nah, yang pertama kali memiliki gagasan tentang atom itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Demokritus ya. Nah, tetapi Demokritus itu tidak gagasan tentang Demokritus itu tidak dikategorikan sebagai teori atom ya. Kenapa? Karena Demokritus ya itu seorang ahli filsafat di mana Demokritus memiliki gagasan tentang atom itu tidak berlandaskan eksperimen atau percobaan ya. Jadi hanya pemikiran saja menggunakan kekuatan akal ya, makanya ahli filsafat. Nah, sedangkan di sains ya, suatu gagasan bisa dikelompokkan menjadi teori ya, bisa disebut teori kalau gagasan tersebut itu berlandaskan eksperimen ya atau percobaan. Jadi Demokritus tidak berlandaskan eksperimen. Nah, teori atom dimulai dari Dalton ya, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan yang terakhir mekanika kuantum ya. Nah, Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi ya, itu memiliki gagasan tentang atom sebagai berikut. Menurut Demokritus, materi terbentuk dari partikel yang sangat kecil yang sudah tak terbagi lagi yang dinamai dengan atom. Bahkan atom diambil dari bahasa Yunani yaitu dari dua kata yaitu dari a dan tomos ya, di mana a artinya tidak, tomos artinya terbagi. Jadi atom itu sesuatu yang tidak terbagi menurut Demokritos pada waktu itu. Tapi tidak dikategorikan sebagai teori ya karena tidak berlandaskan eksperimen. Nah, teori tentang atom yang pertama itu dimulai dari Dalton ya, tahun 1766 sampai 1844 Masehi ya. Kenapa Dalton gagasannya disebut teori? Karena Dalton itu berlandaskan percobaan. Ya, walaupun percobaannya tidak dilakukan oleh Dalton ya. Percobaannya berlandaskan percobaan yaitu dari hukum kekekalan massa dari Laplace dan hukum perbandingan tetap ya dari Joseph Prost ya. Itu teori atau Dalton berdasarkan percobaan. Menurut Dalton, atom merupakan
bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, sebetulnya gagasannya sama dengan Demokritus ya. Kemudian yang kedua, atom digambarkan berbentuk bola pejal ya, seperti ini ya. Ini atom menurut Dalton bentuknya seperti ini, yang sangat kecil tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang ketiga, atom-atom yang menyusun suatu unsur itu adalah identik. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda termasuk massa yang berbeda. Ya, contoh misalkan gini. Ini misalkan aluminium ya, ini misalkan besi ya. Aluminium lambangnya Al, besi Fe. Nah, antara atom aluminium yang satu dengan atom aluminium yang lain itu identik. Nah, ini ya, menyusun suatu unsur adalah identik. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, termasuk masanya sama. Jadi antara atom aluminium yang satu dengan yang lainnya itu sama ya. Tetapi atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Nah, misalkan atom dari unsur aluminium dengan atom dari unsur besi itu berbeda, sifatnya berbeda termasuk masanya berbeda. Itu yang dimaksud dengan teori atom yang ketiga dari Dalton. Berikutnya yang keempat, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pada reaksi kimia, terjadi penataan ulang atom-atom atau berpisahnya atom penyusun senyawa dan kemudian bergabung dengan susunan yang berbeda ya. Jadi reaksi kimia itu tidak ada atom yang berubah, tidak ada atom yang hilang. Ini animasinya ya, reaksi kimia. Untuk lebih jelasnya nanti di persamaan reaksi. Ini gas hidrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan air ya. H2-nya ada 2 ya. Ini animasinya, H2-nya ada 2, O2-nya ada 1. Nah, reaksi kimia menghasilkan air. Di sini tidak ada atom yang dimusnahkan, tidak ada atom yang hilang atau yang bertambah. Jumlah atomnya sama ya, cuma susunannya yang berbeda. Ini H-nya 4, 1, 2, 3, 4 yang berwarna putih. Oksigen yang berwarna merah ada 2 ya. Kemudian direaksikan jadi air. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, jumlah atomnya tetap tidak berubah ya, H-nya ada 4, O-nya ada 2, cuma susunannya yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan teori atom Dalton yang keempat tadi ya. Berikutnya, kelemahan dari teori atom Dalton. 1 ya, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain ya. Nah, tidak dapat menjelaskan kenapa misalkan tadi atom aluminium dengan atom besi itu berbeda. Apa perbedaannya itu tidak bisa dijelaskan oleh Dalton. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi ya. Misalkan sisir yang terbuat dari plastik itu memiliki sifat kelistrikan ya. Kalau digosok ke rambut ya, kemudian kertas itu bisa ketarik ya, itu memiliki sifat listrik. Nah, itu tidak dapat dijelaskan oleh Dalton. Kenapa materi bisa memiliki sifat listrik? Berikutnya, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Itu kelemahan dari Dalton. Kemudian kekeliruan dari atom Dalton ya. Yang pertama, atom bukanlah sesuatu yang tidak terbagi ya, melainkan terdiri dari partikel yang lebih kecil daripada atom. Ternyata ada yang lebih kecil daripada atom, yaitu partikel penyusunnya, yaitu yang disebut dengan subatom ya. Ada proton, elektron, dan neutron ya. Setelah percobaan yang dilakukan oleh beberapa ahli kimia setelah Dalton. Berikutnya, nah, walaupun sifatnya sama, atom dari unsur yang sama ternyata dapat memiliki massa yang berbeda yang disebut dengan isotop ya. Nanti dibahas di pertemuan isotop, isobar, dan isoton. Yang ketiga, melalui reaksi inti ternyata atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom dari unsur lain ya. Nah, itu nanti dibahasnya di radiokimia. Nah, yang kedua, karena si Dalton itu memiliki kelemahan Dalton, kekeliruan dari teori atom Dalton itu setelah Thomson mengemukakan teorinya dengan eksperimen atau dengan percobaan ya. Nah, yang kedua, teori atom Thomson. Nah, berdasarkan percobaan tabung sinar katoda oleh Brown dan Kruger, kemudian dilanjutkan oleh J.J. Thomson, maka Thomson mengemukakan ya
teori atomnya, yaitu menurut Thomson, atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron ya. Nah, ini model atom Thomson ya, merupakan bola pejal. Bola pejal itu bermuatan positif, kemudian di dalamnya juga tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jumlah proton dan jumlah positif dan jumlah negatif dalam atom menurut Thomson itu sama, sehingga atom itu sifatnya netral ya. Nah, ini bisa menurut Thomson ini bisa menjelaskan sifat listrik dari suatu zat atau suatu materi. Nah, model atom Thomson ya, itu dikenal juga dengan istilah model atom roti kismis ya, karena mirip roti yang negatifnya itu mirip kismisnya ya, atau elektron ya, disebut elektron. Nah, kelemahan dari teori atom Thomson ya, itu setelah Rutherford melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Rutherford seperti ini ya, yaitu percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Nah, ini ada lempeng emas ya, lempeng tipis emas, di mana lempeng tipis emas itu ya sama adalah materi yang tersusun dari atom. Kemudian ini adalah sumber partikel atau sumber sinar alfa ya. Sinar alfa itu sinar yang memiliki daya tembus besar ya. Kemudian yang ini adalah layar pendeteksi sinar ya, untuk melihat sinar ya. Percobaannya sinar alfa ditembakkan ke lempeng tipis emas ya, kemudian Rutherford dan para asistennya itu mengamati di layar ini ya. Ternyata ada 3 sinar. Yang pertama ada sinar yang diteruskan, kemudian ada sinar yang dibelokkan ini, kemudian ada yang ketiga ada sinar yang dipantulkan. Nah, adanya sinar yang dibelokkan dengan sinar yang dipantulkan itu sangat mengejutkan Rutherford. Ya, kenapa sangat mengejutkan Rutherford? Karena pada waktu itu, ya, model atom yang diterima pada waktu itu adalah model atom Thomson. Di mana model atom Thomson itu bola pejal yang merata, ya, muatan positif dan negatif, ya, tanpa adanya ruang kosong dalam atom menurut Thomson. Nah, adanya yang dipantulkan menurut Rutherford itu tidak sesuai dengan model atom Thomson. Kenapa? Karena adanya yang dipantulkan menurut Rutherford itu pasti menabrak sesuatu yang lebih padat dari materi tersebut. Dan adanya yang diteruskan itu pasti menabrak ruang kosong atau ruang hampa dari partikel dari materi tersebut. Ya, maka menurut Rutherford, ya, model atom Thomson sudah keliru ya. Kenapa? Karena ada ruang hampa dan ada ruang yang lebih padat ya dalam atom itu menurut Rutherford ya, dari hasil percobaannya. Nah, Rutherford kemudian menjelaskan fenomena ini, hasil percobaan ini ya. Ini penjelasan Rutherford. Ini misalkan atom ya. Nah, menurut Rutherford yang diluruskan, sinar alfa yang diluruskan itu menabrak ruang hampa ya, seperti ini. Dan kebanyakan dalam atom itu adalah ruang hampa. Kemudian sinar yang dibelokkan ya, menurut Rutherford itu adalah yang mendekati inti. Jadi gagasan utama dari Rutherford itu adanya inti atom, di mana inti atom itu adalah pusat massa dari atom ya. Di mana menurut Rutherford inti atom itu bermuatan positif dan sinar alfa juga bermuatan positif ya, sehingga kalau sinar alfa mendekati inti itu akan dibelokkan. Nah, gimana yang misalkan yang dipantulkan? Nah, menurut Rutherford yang dipantulkan itu adalah sinar yang menabrak inti sehingga dipantulkan ya. Itu penjelasan Rutherford tentang fenomena ya dari hasil percobaan oleh Rutherford. Nah, kesimpulan Rutherford berdasarkan hasil eksperimennya yang pertama ya, menurut Rutherford hampir semua partikel alfa diteruskan ya.
Berarti atom bukan merupakan bola pejal yang bermuatan positif seperti yang digambarkan oleh Thomson, tetapi sebagian besar merupakan ruang hampa. Yang kedua, di dalam atom emas ya, terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif ya. Ini berlaku untuk semua atom, bukan hanya emas. Yaitu yang disebut dengan inti tadi, yang kecil bermuatan positif itu inti. Yang ketiga, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta hasil percobaan, 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan atau bahkan dipantulkan. Bila perbandingan 1 berbanding 20.000 merupakan perbandingan diameter, maka akan didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Jadi inti atom itu kecil ya, di tengah itu kecil. Nah, berdasarkan kesimpulan tadi, maka Rutherford mengemukakan teori atom yang ketiga, ya, yang dikenal dengan teori atom Rutherford, ya. Nah, ini Rutherford. Nah, menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, padat, dan bermuatan positif, dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini gambar dari model atom Rutherford. Ya, ini ada inti, kemudian elektron yang bermuatan negatif itu mengelilingi inti, ya, berputar mengelilingi inti atau mengorbit mengelilingi inti. Nah, kelemahan model atom Rutherford ya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengelilingi inti itu disertai dengan pemancaran energi atau pelepasan energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang ya. Dan harusnya elektron itu jatuh kalau berkurang ya, akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti, tapi tidak ada elektron ya. Tapi menurut Rutherford tidak ada elektron yang jatuh ke inti, yaitu kelemahan dari model atom Rutherford. Nah, maka yang keempat ya, memperbaiki teori atom Rutherford yang dikenal dengan teori atom Bohr ya. Nah, menurut Bohr, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan atau menyerap energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Ya, disebut kulit atom atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Ya. 3. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah itu disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Jadi sebetulnya tidak ada energi yang hilang. Kenapa? Karena kalau dari tinggi ke rendah, energinya dilepaskan, dari rendah ke tinggi diserap ya. Jadi energinya tetap. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Ya, ini model atom Bohr seperti ini, jadi ada lintasan-lintasan tertentu tempat elektron mengorbit inti tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Ya. Nah, semakin dekat ke inti, ya tingkat energinya semakin rendah, semakin jauh ke inti, tingkat energinya semakin tinggi. Jadi ada lintasan-lintasan tempat elektron mengorbit inti tanpa menyerap atau memancarkan energi. Itu menurut Bohr. Nah, kelemahan dari model atom Bohr adalah lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. Jadi Bohr itu hanya mampu menjelaskan untuk atom-atom ya yang kecil seperti hidrogen. Kemudian yang kelima itu model atom atau teori atom mekanika kuantum. Nah, inti dari teori atom mekanika kuantum adalah posisi elektron tidak pasti atau yang disebut dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Yang dapat dipastikan adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron atau daerah dengan peluang terbesar ditemukan elektron. Jadi elektron itu tidak pasti posisinya. Yang dapat dipastikan adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron atau yang disebut dengan orbital ya. Ini model atomnya ya. Nah, menurut teori atom ini, si elektron itu tidak pasti. Yang dapat dipastikan itu adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Jadi elektron itu kemungkinannya di sini ya, di daerah ini. Nah, daerah dengan kebolehjadian ditemukan elektron itu disebut dengan orbital ya.
Ada inti atom sama dalam model atom mekanika kuantum ya, sama ada inti atom. Cuma posisi elektron tidak pasti. Nah, kemudian orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital ya. Atau disederhanakan seperti ini. Atom terdiri dari kulit atom terdiri dari subkulit, kemudian subkulit terdiri dari orbital, dalam orbital terdapat elektron. Nah, ini nanti akan dibahas lebih jelas itu di teori atau mekanika kuantum atau di bilangan kuantum ya, di pertemuan berikutnya. Berikutnya, partikel penyusun atom. Ada 3 partikel penyusun atom ya. Atom terdiri dari inti atom yang di tengah kecil tadi, kemudian ada kulit atom ya. Dalam inti terdapat proton dan neutron ya. Jadi dalam inti itu terdapat proton dan neutron. Kemudian dalam kulit atom itu ada elektron ya. Jadi proton itu adalah partikel penyusun atom ya yang bermuatan positif. Neutron partikel penyusun atom yang netral atau tidak bermuatan. Sedangkan elektron itu adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Jadi proton positif, elektron negatif, neutron netral. Oke. Nah, ini strukturnya ya. Jadi proton dan neutron itu adanya di inti atom, sedangkan elektron itu di kulit ya. Kulit pertama ini, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi si elektron itu adanya di luar inti, sedangkan proton dan neutron itu adanya di dalam inti atom. Oke, tabel partikel dasar penyusun atom. Yang pertama elektron, lambangnya E, penemunya J.J. Thomson. Ya, massa SMA-nya, SMA itu satuan massa atom. Ya ini. Kemudian massa dalam satuan gram itu 9,11 kali 10 pangkat negatif 28 gram. Ini massa yang sangat kecil ya. Kenapa kecil? Karena pangkatnya negatif itu di matematik. Semakin besar pangkat negatifnya itu semakin kecil nilainya ya. Nah, ini 0,055 ini kalau dirubah ke pangkat ya tinggal geser 1, 2, 3, 4, 5,5 kali 10 pangkat negatif 4. Bayangkan ini 10 pangkat negatif 28, 0,000 sampai 28 kali ya. Jadi sangat kecil. Kemudian ini muatannya dalam satuan Coulomb, muatan relatifnya negatif 1. Kemudian yang kedua proton, lambangnya P, penemunya ada Goldstein, massa SMA-nya ya, satuan massa atom itu 1. Jadi proton itu lebih berat daripada elektron, ini perbandingannya ini ya. Atau massa dalam satuan gramnya 1,67 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Ya, sama kecil tapi lebih besar nilainya daripada elektron ya. Karena 10 pangkat negatif 24 jauh lebih besar daripada 10 pangkat negatif 28. Perbedaan pangkatnya 4. Ya, karena semakin tadi sudah dibahas, semakin besar pangkat negatifnya justru nilainya semakin kecil ya. Jadi perbedaan pangkatnya 4 ya, hampir 10.000 kali ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi si proton itu jauh lebih berat daripada elektron. Muatan relatifnya positif 1. Yang ketiga neutron, penemunya Chadwick ya. Massa satuan SMA-nya ya sama dengan, jadi proton dan neutron itu hampir sama massanya. Cuma tidak bermuatan atau netral ya. Itu partikel dasar penyusun atom. Berikutnya notasi atom ya. Ini notasi atom X, A, Z ya, di atasnya A, di bawahnya Z. Keterangannya X adalah lambang atom, A adalah nomor massa ya. Nomor massa itu jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi nomor massa itu adalah inti atom ya. Kenapa inti atom? Karena elektron itu massanya sangat kecil.
elektron itu masanya sangat kecil sehingga diabaikan dalam perhitungannya. Jadi yang dianggap massa atom itu adalah proton dan neutron yang ada di inti. Kemudian Z adalah nomor atom, ya. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron, karena jumlah proton dan jumlah elektron itu sama. Nah, untuk mencari neutron, ya, yaitu A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi nomor atom. Contoh, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari aluminium, ya, 27, 13. Oke, pembahasannya. Proton, ya, yang ditanyakan proton dulu. Nah, ini proton. Nah, proton itu ditunjukkan oleh nomor atom. Dan nomor atom itu Z, adanya di bawah. Berarti jumlah proton dari aluminium itu 13, ya, karena nomor atomnya 13. Kemudian yang kedua elektron, ya, elektronnya sama 13. Kenapa elektronnya sama 13? Karena jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, ditunjukkan oleh Z yang di bawah. Nah, kemudian neutron, ya, berapa jumlah neutronnya? Untuk mencari neutron itu A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi nomor atom. A kurangi Z atas kurangi bawah, 27 dikurangi 13, ya. Jadi neutronnya 27 dikurangi 13, jadi neutronnya adalah 14, ya. Oke. Nah, ini kan 27 itu nomor massa, 13 itu nomor atom. Nah, nomor massa itu adalah jumlah proton sama jumlah neutron. Ya, kita buktikan protonnya 13, neutronnya 14, 13 tambah 14 itu adalah 27. Jadi mencari neutron itu atas kurangi bawah atau A kurangi Z. Kalau digambar, ya. Nah, proton 13 dan neutron 14 itu adanya di inti atom. Proton dan neutron adanya di inti atom. Jadi 13 proton dan 14 neutron di inti atom. Kemudian si elektronnya ada 13. 13 itu di kulit atom. Kulit yang pertama itu 2 elektron, yang kedua 8 elektron, yang ketiga itu 3 elektron. 2 tambah 8 tambah 3 itu 13. Ya, kenapa kulit pertama 2, kedua 8, dan kemudian 3 itu nanti dibahas di konfigurasi elektron, ya. Jadi yang penting 13 elektronnya di kulit. Kemudian yang D, ion, ya. Nah, apa yang dimaksud ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Muatan listrik itu ada 2, positif dan negatif. Maka ion juga ada 2, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut kation, ion negatif disebut anion, ya. Kenapa atom bisa jadi bermuatan positif? Karena melepaskan elektron, ya. Kenapa yang dilepaskan elektron? Bukan proton dan neutron, karena elektron itu adanya di luar atau di kulit, ya. Sedangkan si proton dan neutron itu di inti, tidak bisa dilepaskan. Nah, ion negatif karena menangkap elektron. Contoh ion positif adalah ini, ya. Muatannya positif, yang ini Na+, Mg2+, Ca2+, Al3+. Ya, kalau positif 1 itu artinya melepaskan 1 elektron. 2 positif itu artinya melepaskan 2 elektron, dan seterusnya. Yang negatif ini contohnya, ya. Kalau negatifnya 1, ya berarti menangkap 1 elektron. Negatifnya 2 berarti menangkap 2 elektron. Sekarang kenapa yang melepaskan elektron itu positif dan yang menangkap elektron itu negatif? Kenapa yang melepaskan elektron itu positif bukan negatif? Nah, ini penjelasannya. Misalkan ada atom Mg, di mana Mg itu memiliki 12 proton dan 12 neutron di dalam intinya. Nah, kemudian si elektronnya juga 12, ya. Kebetulan sama semuanya. Kalau proton dan elektron itu pasti sama awalnya, karena atom itu netral, ya. Proton positif, elektron negatif, ya, jadi netral. Nah, elektronnya juga 12, ya. 282 itu 12. Nah, protonnya 12, positif proton itu, ya, elektronnya 12. Nah, kemudian ada oksigen, ya. Oksigen itu memiliki 8 proton
dan 8 neutron. Elektronnya juga 8, 2 tambah 6 ya, di kulitnya juga 8. Oke, misalkan Mg melepaskan 2 elektron pada O. Mg melepaskan 2 elektron. Perhatikan, Mg melepaskan 2 elektron, ini dilepaskan pada O ya. Nah, berarti jumlah proton dan elektronnya sekarang tidak sama lagi, tidak netral lagi. Maka si elektronnya karena dilepaskan 2 akan berubah jadi 10. Nah, positifnya 12, negatifnya 10. Itu tidak sama atau tidak netral. Lebih banyak mana? Lebih banyak positif. Makanya yang melepaskan elektron itu jadi bermuatan positif. Berapa muatan positifnya? Yaitu positif 2 karena selisihnya 2 ya. Maka Mg jadi ion 2+. Nah, kemudian oksigen yang tadi si protonnya kan ada 8, si elektronnya ada 8 pada awalnya. Kemudian menangkap 2 elektron dari Mg. Maka si elektronnya berubah jadi 8 karena 2 dari si Mg. Nah, si elektronnya jadi 10 ya, maaf, elektronnya jadi 10 ya. Elektronnya jadi 10. Dari mana 10 itu? 2 tambah 8 ya jadi 10. Nah, karena elektronnya jadi 10 ya, maka elektronnya lebih banyak daripada proton atau negatifnya lebih banyak daripada positif. Berapa selisih negatifnya? Itu 2. Nah, maka tidak akan netral lagi, maka ini akan jadi ion bermuatan. Muatannya muatan negatif ya, karena negatifnya lebih banyak daripada positif. Negatif berapa? Yaitu negatif 2. Nah, itu kenapa yang melepaskan elektron itu positif, yang menangkap elektron itu negatif. Berikutnya misalkan contoh soal. Diketahui notasi, nah ini Mg juga lah supaya mudah. Mg 12, notasinya 2412. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion Mg2+. Yang ditanyakan ini ion. Yang pertama netral dulu sebelum jadi ion ya. Yang ini protonnya kan tadi udah dibahas, proton itu nomor atom 12, elektron juga nomor atom sama 12, proton dan elektron pasti sama pada awalnya, netral ya. Neutronnya juga 12. 12 itu dari mana? 24 kurangi 12 ya. 24 kurangi 12 itu ya sama 12. Kemudian yang ditanyakan Mg2+. Nah, muatan positif itu artinya melepaskan elektron. Kalau positifnya 2 berarti elektron yang dilepaskan itu 2. Maka kalau proton tidak berubah ya, karena yang dilepaskan hanya elektron, yang berubah itu hanya elektron. Protonnya tetap 12, elektronnya berubah sekarang jadi 10. Kenapa 10 ya? Karena sudah dilepaskan ini 2 ya. Neutronnya tidak berubah, tetap 12. Jadi ini jawabannya ya. Oke, pertemuan untuk hari ini ya cukup. Nanti tugasnya dikerjakan ada di bagian menu tugas di web pembelajarannya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.